Pendidikan dan kawan-kawan yang saya banggakan dan saya cintai. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang observasi kebijakan program Keluarga Harapan atau PKH yang dilaksanakan di Selo Pamioro Imogiri Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, yang bernasumberkan Bu Haryati dan Mbah Tuminem. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amarta Hindan Alifari sebagai moderator, dan kawan-kawan saya Firdaus Syadi, saya Amar Hanif Saputra, saya Nadia Fasabila Berdasari, saya Ramadhani Nurmuji, saya Mia Berkasatan, saya Mariza Aulia, saya Josiana Periska Nurmusna, saya Siti Ajahra, saya Dia Bersenasari, saya Lili, saya Reza Usmanindro, saya Atala Madani. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudara Hilmi. Siapa Hilmi? Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah itu adalah sebuah tindakan atau keputusan yang diputuskan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur dan juga mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, kebijakan pemerintah ini memiliki tujuan dan tujuan khusus. Nah, tujuan khususnya itu yang pertama adalah pada bidang sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik, serta untuk memenuhi kebutuhan dan juga harapan pada masyarakat. Selanjutnya yaitu dalam aspek ekonomi, kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang sulit untuk diatasi. Hampir semua negara di dunia ini mengalami masalah kemiskinan. Salah satunya yaitu negara Indonesia. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah Indonesia membuat kebijakan yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu agar bisa hidup dengan sejahtera. Selanjutnya adalah pengertian dari PKH. PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam program PKH ini diberikan dengan memenuhi syarat seperti anak-anak harus bersekolah dan juga mendapatkan layanan kesehatan. Selanjutnya, yaitu program PKH ini diharapkan dapat mendorong masyarakat yang kurang mampu untuk keluar dari zona kemiskinan. Oh, begitu ya. Nanti katanya Selanjutnya, itu. saya akan menjelaskan mengenai manfaat bagi keluarga penerima PKH atau yang disebut dengan KPM. Merupakan keluarga yang menerima bantuan sosial bersyarat yang masuk ke dalam data PKH. Program Keluarga Harapan ini termasuk salah satu program dari pemerintahan. Nah, sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH ini membuka akses kepada keluarga miskin yang dimaksud dengan akses tersebut yang disebut dengan Paskes, dan juga PKH ini membuka fasilitas layanan pendidikan atau yang disebut dengan Fasdik yang tersedia di sekitar mereka. Tidak hanya itu, PKH juga memiliki manfaat yang digunakan untuk mencakup penyandang disabilitas dan juga lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI. Baik, selanjutnya dasar kriteria penerima PKH yang pertama adalah memiliki KTP elektronik sebagai bukti keluarga negara Indonesia. Kemudian yang kedua terdaftar dalam DTKS. DTKS sendiri adalah data induk masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan dan mendapat bantuan sosial. DTKS ini ditujukan kepada masyarakat miskin atau rentan miskin di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, tidak sudah menerima biaya bantuan sosial lain seperti BLT atau UMKM dan kartu prakerja. Dan yang terakhir adalah bukan ASN, TNI, Polri atau pegawai negeri lainnya. Baik, di sini ada 4 kelompok yang menerima PKH. Kelompok pertama adalah pelajar SD dan SMA. Itu kelompok 2 adalah ibu hamil dan balita. Kelompok 3 adalah lansia berumur 60 tahun ke atas. Terus yang keempat adalah penyandang disabilitas.
dalam penerimaan PKH ini terdapat peraturan yang dibuat oleh pemerintah kepada penerima PKH. Ya, peraturannya itu adalah apabila di dalam keluarga penerima PKH terdapat seorang anak yang sudah bekerja dan mempunyai pekerjaan dengan gaji setara dengan UMR, maka keluarga tersebut akan sudah tidak diberikan PKH lagi karena sudah dianggap keluarga mampu. Oke teman-teman, jadi yang selanjutnya itu besaran bantuan PKH yang akan diterima oleh KPM per tahunnya. Yang pertama yaitu ibu hamil. Ibu hamil itu akan menerima bantuan sebesar 350 per tahap atau dalam total 1 tahun sebesar 3 juta rupiah. Lalu yang 3 juta rupiah. Lalu yang kedua yaitu anak balita yang berusia 0 sampai 6 tahun akan menerima bantuan sebesar 750.000 rupiah per tahap atau dalam total 1 tahun sebesar 3 juta rupiah. Lalu yang ketiga yaitu siswa SD atau sekolah dasar akan menerima bantuan sebesar 225.000 rupiah per tahap atau dalam total per tahunnya itu sebesar 900.000 rupiah. Lalu yang keempat yaitu siswa SMP akan menerima bantuan sebesar 375.000 rupiah per tahap atau dalam total 1 tahun itu sebesar 1.500.000. Lalu yang kelima yaitu siswa SMA akan menerima bantuan sebesar 500.000 rupiah per tahap atau dalam total 1 tahun sebesar 2.000.000 rupiah. Lalu yang keenam yaitu penyandang disabilitas akan menerima bantuan sebesar 600.000 rupiah per tahap atau dalam total 1 tahun yaitu sebesar 2.400.000 rupiah. Lalu yang ketujuh yaitu lansia yang berusia 60 tahun ke atas akan menerima bantuan sebesar 600.000 rupiah per tahap atau dalam total 1 tahun yaitu 2.400.000 rupiah. Per tahapnya ini dilakukan setiap 2 sampai 3 bulan sekali atau 4 kali dalam 1 tahun. Oh, 2 juta. Jadi PKH ini sangat bermanfaat. Yang pertama itu untuk biaya pendidikan. Dengan adanya bantuan PKH, masyarakat yang kurang mampu itu dapat meringankan biaya pendidikan anaknya karena dengan PKH itu terbagi dalam beberapa jenjang yaitu dari SD, SMP hingga SMA sehingga dapat meringankan biaya pendidikan. Yang kedua, PKH itu untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti dibelikan sembako yaitu berupa beras, telur, dan lauk pauk. Kemudian di sini saya akan menyampaikan apa aja sih dampak negatif dari PKH. Yang pertama ada kecemburuan sosial. Nah, PKH ini masih banyak menyebabkan kecemburuan sosial di antara masyarakatnya. Nah, biasanya masyarakat yang tidak mendapatkan PKH padahal dia sebenarnya membutuhkan. Nah, biasanya itu dia iri dengki dengan orang-orang yang mendapatkan PKH tersebut. Nah, ini yang biasanya menyebabkan kecemburuan sosial di antara masyarakat. Biasanya ibu-ibu gitu gosip lah atau ngomongin gitu lah biasanya karena nggak dapat PKH gitu. Kemudian yang kedua ada salah sasaran. Apa itu? Kemudian yang kedua ada salah sasaran. Nah ini terjadi biasanya karena pemerintah kurang memperhatikan apakah penerima dari PKH tersebut benar-benar mampu atau enggak. Jadi biasanya sekarang ini sering terjadi salah sasaran. Biasanya orang yang masyarakat atau keluarga yang memang membutuhkan justru tidak mendapatkan, dan orang-orang yang mampu atau bahkan cukup mampu untuk biaya kehidupan sehari-hari itu malah mendapatkan. Jadi kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Nah, kemudian yang ketiga ada ketergantungan. Nah, ini enggak sebagian besar, mungkin sebagian kecil aja dari masyarakat tersebut yang sudah mendapatkan PKH itu malah jadi enggan bekerja karena dia hanya bergantung kepada biaya dana dari PKH tersebut. Selanjutnya, program penerima PKH. Semua anggota masyarakat Kadepulon yang menerima bantuan PKH diwajibkan untuk datang di dalam sebuah pertemuan atau sosialisasi yang diadakan dalam 1 bulan sekali. Di dalam sosialisasi tersebut mendiskusikan bagaimana
yang benar, bagaimana cara mengelola uang yang baik, dan juga setiap penerima wajib melaporkan berapa uang yang diterima dan untuk apa saja uang tersebut. Selanjutnya, tantangan sosial penerima PKH. Kecemburuan sosial. Di daerah tersebut yang kami observasi, terdapat beberapa masyarakat yang iri karena penerima PKH. Seringkali salah sasaran, misalnya di dalam satu rumah mendapatkan 2 bantuan PKH. Terima kasih. Hah? Selanjutnya adalah hubungan antara ilmu sosial dan PKN dalam aspek kebijakan pemerintah. Jadi teman-teman, ilmu sosial dan PKN itu saling berhubungan erat dalam penentuan kebijakan pemerintah. Ilmu sosial itu berperan untuk memberikan wawasan tentang dinamika masyarakat yang dibutuhkan dalam menentukan kebijakan pemerintah. Sementara PKN itu berperan untuk memastikan agar kebijakan pemerintah yang dibuat itu harus sesuai dengan nilai Pancasila, patriotisme, dan juga hak warga negara. Jadi hubungan antara ilmu sosial dan PKN itu sangat berhubungan aktif demi mewujudkan kebijakan pemerintah yang efektif dan juga mewujudkan warga negaraan yang baik. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil observasi kami, yaitu program PKH berdampak sangat bermanfaat, sangat signifikan bagi rumah tangga dan lansia. Program PKH dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan. Namun, program PKH ini memiliki dampak negatif seperti ketidakpuasan masyarakat dan dapat memicu konflik sosial seperti salah sasaran yang dapat memicu konflik sosial, yaitu kecemburuan sosial. Terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri, kita akan menonton video yang telah kami buat. Ini kalian observasi ke, ayo, studi kasusnya ke? Penerima PKH. Suaranya itu ke apa tadi? Mana operator tadi? Paham? Bapak editor kita mana? Gimana suaranya di P atau apa gitu? Apa wireless? Tadi otomatis. Bos, dia bos. Piye? Bikin malu. Pak editor yang ini loh Pak, ikhlas Pak, senyum Pak. Lunglai. Bawaan kayaknya. Yaudah, sambil menunggu operator, jadi ini observasinya ke penerima PKH. Siapa yang memutuskan ke sana? Siapa? Yang mencari masalah. Oke. Kenapa Mbak ke sana, Mbak? Itu yang paling ini ya, kebijakan. Kalian nyari kebijakan kan ya? Berarti itu yang ini paling kentara atau yang paling kepikiran, atau nemu aja dapat hidayah dari mana gitu? Nemu aja. Terus gimana caranya? Sebenarnya itu tuh saudara saya. Oh, Yang kita wawancarai. Terus? Jadi Tapi it's okay ya. Oke. Pas kesana semuanya ikut? ada yang sakit. Siapa yang nggak ikut? Saya yang kemarin saya di jalan, tapi di jalan sudah bilang ada hari insiden pertama, jadi saya pusing dan Pusing. pingsan. Pingsan? Iya, hampir pingsan. Ya Allah. yang terbagi itu jadi dua. Ya udah. Terima kasih ya sudah sangat bekerja keras ya. Ya udah, ayo kita putar dulu. Oh, tinggal pencet ya, ribut ya Allah.
Siapa ini? Dewi aja. Perkenalkan, saya Madani Nurul Suci. Di sini saya sebagai pencari narasumber. Di sini kami bertugas sebagai rekomendasi. Saya Nadia Rosemary Besari dan rekan saya berusia Ferguson Rusman sebagai sekretaris dan organisasi. Wawancara kepada narasumber. Kami berusaha. Saya menyampaikan. Kayaknya udah kenalan tadi yang tengah itu ya. Apa aja sih manfaat PKH bagi ibu rumah tangga dan juga lansia jika jadwal secara pamiara indikator? Apa saja sih dampak PKH bagi kesejahteraan sosial? Apakah penerima PKH ekonomi? Apakah di PKH ada kelompokan golongan tersendiri? Dan bagi kelompok tersebut memiliki program tersendiri? Apa tentang sosial yang dihadapi penerima PKH atau kesulitan penerima dalam pemanfaatan PKH? Apakah dana PKH bisa digunakan? Apa 13.000? Lucu Dewi mah ya. Jadi kesimpulan pada observasi kelompok kami yaitu program PKH memberikan manfaat signifikan bagi lansia dan ibu rumah tangga, membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan. Meskipun demikian, terdapat dampak negatif seperti ketidakpuasan masyarakat yang tidak menerima perubahan dan salah sasaran dalam distribusi dan kecanduan sosial. Ya, dari kelompok kami, ada semacam masalah. Ini siapa? Itu di mana-mana ikut aja Bu dia. Melebur ya satu. Kelompok sendiri telat tapi. Udah kelompok ini kompak ya. Kejap kalian gatheringnya dapat banget. Hujan. Iya. Malah saya jam 10. Kayak kepanas gue. Halo guys. Oh, pantai lagi? Iya. Itu pantai apa? Bidadari.
pantainya ya. Iya. Oke, ya udah habis nanti waktu kita. Udah. Di pantainya sepi ya, bagus ya. Oke, terima kasih. Kompak ya kelompok ini ya. Oke, kita lanjut untuk memberikan komentar kepada kelompok yang tadi. Silahkan 4, 3 ya, 2. Silahkan Ambasador Depok dan yang lainnya. Oh, oke, monggo, silahkan. Perkenalkan, nama saya Radhi Walandari dengan mau mendatangi tentang presentasi kelompok A. Sejauh ini untuk presentasinya BPT-nya sudah sangat bagus, lengkap. Terus penjelasannya juga dipahami. Terus ada PPT penjelasan tentang hubungan buku ilmu sosial dengan PKN dan apa itu PKI juga mudah dipahami, sangat jelas. Cuman kekurangannya pada bagian video wawancara. Selebihnya kedepannya ketika membuat video wawancara didekatkan lagi dan ngobrol apa yang ditanyakan sesuai dengan pertanyaan itu dan jawaban dari ibunya sesuai dengan pertanyaan yang dijelaskan tadi. Saya kira sudah cukup bagus, untuk pemahamannya juga bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih. Next, silahkan kelompok Depok. Ayo silahkan satu ya. Ayo silahkan Mbak. Sangat apresiasi atas presentasinya, sangat kompak, presentasinya sudah bagus. Dan ini videonya masalahnya kayaknya banyak banget, tapi kok bahasanya sedikit gitu ya. Kemudian pertanyaannya mengenai program PKH tadi, sejauh mana program PKH tersebut dapat mendorong perubahan perilaku bagi keluarga penerima PKH tersebut, dan apakah sudah sangat pas atau belum? Kemudian apakah diberikan sosialisasi dalam mengelola uang yang diterima tadi? Terima kasih. Oke, sosialisasi ini ada nggak mereka diajarin caranya? Gitu. Silakan langsung jawab aja biar nggak lupa. Baik, sebelumnya saya mau menjelaskan masalah video. Jadi sebenarnya ada video yang lebih panjangnya lagi. Tapi video dari yang kita videokan yang harusnya masuk ke dalam video itu kurang proper. Jadi itu kita mengambil sebagian. Kan jadi pas awal tadi kan kita terbagi menjadi 2 ya Bu. Nah itu kan jadi yang kita tuh yang duluan. Nah itu tuh karena narasumbernya sudah datang. Sementara kan tadi ada suatu musibah tadi karena ada teman kita yang sakit. Nah itu jadi ada beberapa yang terpisah. Nah jadi kita beberapa orang itu sudah berangkat duluan. Nah tetapi yang menjadi dokumentasi itu ikut mengantarkan yang tadi sakit. Oh, oke. Jadi mereka menyusul Bu. Kesalahan teknis ya. Jadi tadi videonya jadi kita cuma yang akhir aja setelah mereka datang. Oke. Selanjutnya dari hasil observasi ada ini pembinaan nggak? Untuk sosialisasi tadi untuk Mbak Ayu tadi udah jelaskan di BPT bahwa setiap sebulan satu kali itu anggota penerima PKH itu berkumpul mengadakan pertemuan dengan pendamping PKH yang berasal dari dinas sosial untuk diberikan sosialisasi bagaimana cara mendidik anak yang baik, cara pengelolaan uang PKH dengan baik dan benar, dan sosialisasi yang lainnya. Pokoknya itu membahas tentang bagaimana pengelolaan uang PKH dan bagaimana cara mengurus anak dengan baik. Untuk yang lansia itu mungkin diberikan sosialisasi tentang kesehatan dan pola hidup yang sehat untuk lansia tersebut. Oke, ya udah silahkan ditutup dulu. Baik, karena sudah di ujung presentasi, apabila dari kami ada salah kata, kami minta maaf kepada Allah yang Maha Ampun. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.